Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube Putra Bogor. Kali ini saya berada di Desa Sigabangsa, Kecamatan Tenjo, menyikapi persoalan kemarin yang sempat viral. Saya YouTubekan mengenai sekolah, di mana sekolah itu mepet dengan galian tanah. Ironisnya, ini sahabat gini, kepala sekolah itu kirim WhatsApp, nggak terima, nggak izin dan semuanya. Saya berikan jawaban yang pasti, konyol. Kenapa bilang saya konyol? Itu hak publik. Sekolah, gedung pemerintahan, kecamatan, desa, itu hak publik di mana masyarakat boleh datang. Bahkan mengawasi anggarannya juga nggak apa-apa, sah. Kali ini untuk menjawab sebuah itu, saya ingin kasih tahu, ketika warga ingin tahu sekolahan, kantor desa, kantor kecamatan, kantor bupati, istana presiden pun nggak jadi masalah. Yang nggak boleh itu ketika mereka ikan istana secret atau sifat rahasia. Nah, harus ngerti, kalau sekolah itu buat kecerdasan warga. Yang lebih konyol, saya katakan lebih konyol di sini. Kenapa? Begini, ketika nggak izin, begini begono, ini bukan ditulis tapi ini YouTube. Ada videonya, lihat dengan mata, dengan kepala, buktikan di mana salahnya, telaah. Kalau kurang, benerin. Jangan yang enggak. Ini salam juga buat pimpinan wilayah. Mau siapapun, mau kepala desa, mau camat, mau bupati, mau menteri, siapapun. Ketika dikritik, cermati, sikapi dengan baik dan bijak. Jangan egois, jangan gunakan jabatan itu buat kepentingan individu kelompok, tapi gunakan, fungsikan tugas dan tanggung jawab terhadap jabatan. Lihat fakta, bukan katanya. Ini gua akan buktikan. Kita berada di dua sekolah, satu sekolah SDN Singabraja 1 dan SDN Singabraja 2. Bisa lihat nanti. Nah, ini kebetulan ada adik-adik sekolah di mana, Dek? Singabraja 1. Ini siapa namanya? Pujan. Sekolah di SD berapa, Ceng? 2. SD Singabraja 2. Ini Grogol. Nah, oke. Ini di mana? Di sini juga. Sini dekat. Cara belajarnya gimana? Belajar nggak? Nggak. Punya handphone daring. Nah, ini salah satu contohnya. Katanya belajar pakai daring, ternyata nggak belajar. Nggak belajar. Namanya siapa? Paujan. Kita buktikan. Ini namanya Paujan. Kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3. Katakan Paujan. Sekolah di SD berapa? SD 2. SD 02. Nggak belajar daring? Nggak. Ini siapa? Ahmad. Di mana sekolahnya? SDN Singabraja 01. Belajar nggak jujur? Belajar. Pakai daring? Ya. Pakai handphone? Oke, pakai handphone. Punya handphonenya? Punya. Terus ngomong-ngomong, di belakang sekolah ada galian nggak? Ada galian? Ada galian? Ada. Bisa tunjukin nanti. Kita buktikan. Jadi sahabat gini, jangan hidup itu zaman jadul, buang zaman jadul tuh. YouTube tuh sarana komunikasi. Ketika ngelihat YouTube langsung responnya, wah, pengen dibagusin, gila. Nggak boleh kayak gitu. Cermati, lihat buktinya. Bila perlu, nggak usah hidup katanya zaman sekarang. Paling bodoh manusia itu. Kita tanya warga di sini. Assalamualaikum. Dengan siapa?
sini Bu, pengen tahu aja nggak pengen tahu aja. Enggak, gini nih Bu. Saya mau tanya, di belakang sekolah ada galian nggak? Tuh, ada galian kan Bu? Artinya sekolah jadi di atas. Nah, lihat sini bawah sini. Enggak. Artinya si ibu ini tahu bahwa ada galian yang mungkin itu bisa bahaya ya Bu ya. Nah, ini juga sadar. Baik, kita akan lihat. Ayo Dek, kita ke sana. Ayo mengikut siapa? Kita akan explore. Kita di SDN 2. Nah, kita berada di sekolah SDN Singabraja 2. Saya masuk harus isi buku tamu, harus tanda tangan, harus lapor presiden. Waduh, salah kaprah. Ini milik umum, semua boleh tahu. Ini lingkungan pendidikan, begini keadaannya. Harusnya bangga, masyarakat bisa tahu, bisa lihat. Jangan emosi. Pemimpin juga harus bijak ikapin. Oh iya, ini seharusnya ditindak. Oh iya, ini harusnya dibenerin. Jangan tendensius, nggak baik itu. Negara ini Pancasila. Pancasila kalau nggak tahu ada 5 bro. Bagi yang nggak tahu, bagi yang tahu bagus. 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Gitu. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah ini kotornya kotor, masa saya bilang bersih. Lihat lantainya. Ini kumuh. Ini kumuh. Mau dibilang bagus ya nggak bisa. Ini faktanya kumuh. Harusnya gimana? Udah dikasih tahu nih jelek, udah dikasih tahu nih nggak bagus. Dibaikin loh. Nah kita lihat apa yang dikatakan warga, bahkan anak kecil pun tahu. Dari sana ambil ya. Ini di belakang sekolah SDN Singabraja 2. Saya akan ukur dari sini ke sana supaya tahu semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 meter dari 12 langkah kaki saya. Kalau itu setengah meter berarti 6 meteran. Lihat jurangnya. Lihat, perhatikan baik-baik. Ini jurang. Ini sekolah. Lihat, ini sekolah. Lihat pemandangan. Lihat. Lihat. Gini sahabat Indonesia. Saya minta semua yang nonton YouTube ini cerdas, menyikapi, pahami, jangan pernah takut diintervensi. Jangan pernah takut apapun, kecuali kita melakukan yang terbaik buat Indonesia, buat pendidikan generasi penerus. Jangan konyol. Jangan lakukan intervensi yang berlebihan. Dukung untuk arah kebaikan. Jangan, semua jangan konyol. Lihat nih anak-anak sekolah, dia sendiri tahu. Jangankan baru jarak kurang lebih tadi 12 sampai 13 langkah. Bicaranya gini. Kita akan akan uji kedalamannya. Nah, sekarang kita banyak menyaksikan, baik itu di YouTube, baik itu di televisi, kita saksikan gimana satu kampung ambrol, longsor, roboh. Kemarin belum lama di Sumedang, di Jawa Timur. Bukan hanya satu rumah, puluhan rumah longsor, ambruk. Ini kita bicara fakta. Ini lagi saat ini belum ada upaya. Faktanya nih, lihat.
faktanya belum ada upaya untuk mendam ini. Baik, saya akan uji. Adik-adik sayang, coba bangun dulu sayang. Ya, mundur hati-hati, terus adik-adik. Ini mereka sekolah di sini. Kita akan lihat satu batang bambu. Nih, satu batang bambu beneran. Kita akan uji kedalamannya nih. Kurang 50 sentian. Kalau di tempat ke situ mungkin antara 60 cm, tapi yang jelas satu batang bambu. Lihat. Ini tebing ini. Awas sayang, jatuh, saya minggir. Ini bukti. Adik-adik, ini kumuh apa enggak? Hah? Kumuh apa enggak? Menurut kalian anak kecil, kumuh apa enggak? Cabutin nggak rumputnya? Nah, ini keadaannya kayak gini. Ini alang-alang rumput. Ini gedung sekolah. Lihat. Nih. Ini maaf, ini tembok sekolah bukan adik-adik? Iya. SD berapa sayang? SD Singabraja 02. Ah, ini salah satunya 02. Lihat buku-bukunya, ruang dalamnya. Au. Lihat. Ini fakta. Ini fakta. Terus saya harus bilang, "Wih, keren. Bagus." Janganlah, jangan begitu. Ini toiletnya. Saya melakukan ini nggak dibayar. Saya melakukan ini tuh semua. Saya nggak bisa ngasih uang. Saya nggak bisa bantu pelajar. Tapi minimal saya menyampaikan harapan warga Indonesia menjadi lebih baik lewat pendidikan, karena tanpa pendidikan itu nggak baik. Tapi sarana pendidikannya itu penting. Sarana pendidikan itu penting. Diperbaiki, diperhatikan, layak. Nah, sekarang ketika pemerintah baik daerah baik pusat memperhatikan, nah yang ada di sini siapa? Kepala sekolah, guru,
yang menjaganya, merawatnya. Ini sahabat. Jadi intinya harapan saya untuk masyarakat khusus yang menonton ini, jangan diam, dukung pemerintah, dukung negara, dukung anggota atau wakil-wakil rakyat baik di DPRD 1, DPRD 2, DPR RI yang mereka ikut merumuskan bagaimana baiknya supaya pendidikan di kita, baik para sarana infrastruktur, eskulnya, buku-buku pelajarannya, anak-anak Indonesia lebih baik dari sekarang, bahkan lebih baik lagi nanti di tahun-tahun yang akan datang bila perlu. Anak-anak Indonesia baik yang di kota, di kampung, jadi anak-anak yang membawa kebanggaan buat warga Indonesia, buat warga daerahnya, buat warga desanya, buat orang tuanya. Dan mungkin kalau mereka jadi orang baik, orang bijak, itu mereka bisa membawa semuanya kebaikan dan diganti oleh pahala oleh Allah. Ade udah gede pengen jadi apa sayang? Nah, pengen jadi polisi. Udah bagus. Nah, motivasi. Berikan pendidikan yang baik. Ketika saya menyiarkan ini, jangan nyinyir, jangan bla 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 intervensi. Kepala sekolah nggak terima, kan gitu. Bahwa itu nggak benar, masuk tanpa izin. Ini milik Indonesia, buat generasi Indonesia, sahabat. Waduh, repot. Anggaran aja negara merintahin supaya dibuka ke publik, supaya masyarakat tahu untuk apa aja dipergunakan. Sekolah ada anggarannya, dana BOS. Dana BOS ini haknya dia. Baik yang di SD, bagi yang di SD, yang di SMP haknya dia. Sekolah memfasilitasi untuk menggunakan anggaran buat kepentingan mereka pelajar. Itu amanat negara. Aduh, malu diri. Sudah diberikan gaji, tunjangan oleh negara. Rakyat Indonesia yang sekarang, apalagi di tengah pandemi, boro-boro dapat gaji, boro-boro dapat tunjangan atau gaji tetap setiap bulan. Bantuan sosial aja ada yang nggak kebagi. Bahkan mereka banyak nganggur, tapi mereka nggak ngeluh. Kenapa mesti ngeluh? Kenapa mesti ngeluh? Kenapa ketika diberikan gambaran fakta adanya marah? Waduh, malu. Sahabat, dukung channel saya, subscribe, like. Saya ada, insya Allah. Doain saya panjang umur dan pemirsa yang nonton ini panjang umur, berkah selamat semua kita. Nggak apa-apa. Mereka mau panggil saya, mau laporkan saya, silakan. Yang jelas saya berbuat buat rakyat. Karena mereka, kepala sekolah itu merupakan ASN, aparatur sipil negara. Uang ada di sekolahan? Ada. Dari mana itu uang itu? Dari dana BOS. Untuk siapa? Untuk murid. Muridnya mana? Orang Indonesia. Sehingga beraja bagian dari merah putih, bagian dari Garuda. Ini yang harus diperhatikan, sahabat. Emosi saya bukan ke rakyat, bukan. Emosi saya bukan ke siapa-siapa. Ke orang-orang yang tidak baik. Yang merasa baik nggak usah khawatir. Yang merasa benar nggak usah takut.
Bang Jai ada di sini bukan karena Bang Jai dibayar sama orang, tidak. Kewajiban bagi siapapun, bagi warga Indonesia yang kurang baik kasih tahu kurang baik, yang jelek kasih tahu jelek. Nah, kalau sekarang saya beritakan, infokan, videonya ada, terus harus dibilang bagus, dibilang hebat, dibilang fasilitas menunjang, gimana? Dosa saya terhadap manusia ngebohongin dosa saya terhadap Tuhan. Bukan saya so bersih, bukan saya so hebat, bukan. Malu saya sama diri saya. Artinya sahabat gini, silakan kalian sikapin, tonton baik-baik, cermatin, rekayasa apa fakta. Siapa yang salah di sini? Yang salah legowo disalahkan, diberikan masukan, atau tempatnya kurang layak, kurang baik, perbaiki. Malu luar biasa malunya. Terus karena punya kedekatan dengan yang punya wilayah, lantas ngadu, mendikte. Bukan itu caranya, Pak. Saya setelah melihat tayangan sebuah video YouTube, keadaan begitu itu benar. Baiknya gimana saya laporkan ke yang punya kepentingan. Kepala wilayah jelas, panggil, mohon solusi, atau ini diambil gambar tanggal berapa, tahun berapa. Sekarang diambil di Januari 2021. Saya berada di SDN Singa Beraja 2, hampir mirip karena sejajar sekolah SD 1 2. Jadi saya harap gini, belajar bijak, jadi pemimpin, belajar tanggung jawab terhadap rakyat, belajar cermat menilai. Jangan lakukan intervensi terhadap beban tugasnya, tapi lakukan teguran, lakukan diskusi, berikan masukan ketika tugas yang diberikannya keluar dari jalur, keluar dari aturan. Kalau bisa bekerja itu, negara nyuruh 1, kasih 2, pahala. Kenapa? Contoh, dana bos misalkan 1 tahun 1.100.000 dibagi 12, berarti persiswa kena berapa kaliin? Dihabisin buat pelajar. Berasa kurang, sedikit sedekah, kenapa sih? Gaji tukang sapu karena honor mungkin tambahin supaya rajin nyapunya, supaya diguntingin. Itu dong. Alah, malu. Ya, saya harap cerdas menilai, cermat melihat, jadi pendengar bagi pimpinan yang baik, jadi kakinya rakyat, jadi tangannya rakyat. Bogor sudah bagus, Indonesia sudah bagus, Jokowi presidenku. Tapi ingat, jangan semua bercermin ke atas. Kalau di bawah belum beres, lakukan. Contoh, banyak pejabat yang terindikasi korupsi, diduga korupsi. Dari mulai bupati, wali kota, menteri, mereka nggak malu, bahkan ngakuin. Ini baru sekolahnya dibilang kotor, jelek, fakta adanya, ngamuk, udah bikin angin topan. Gila itu bro, ada lucu negara ini. Oke?
Itu saja dari Bang Jai. Jadi tadi mohon disadari bahwa kita sebagai rakyat Indonesia ingin Indonesia maju, ingin generasi kita, adik-adik kita, anak-anak kita lebih dari sekarang. Kita jadi warga yang beradab, warga yang Pancasila. Generasi kita generasi Indonesia yang baik, yang punya akhlak, punya budi pekerti, dan bisa membawa manfaat bukan hanya buat negara kita Indonesia, tapi buat seluruh dunia. Oke sahabat, Bang Jai bikin ini bukan karena benci seseorang, tidak. Bang Jai hanya ingin semua mengevaluasi, siapapun itu orangnya. Bang Jai banyak dosa, tapi bukan harus dosa tersebut kita ratapi. Lakukan perubahan, tidak hanya untuk dengan maaf, tunjukkan, cari pahala. Mudah-mudahan Allah, Tuhan kita, mengganti apa yang kita lakukan untuk kebaikan. Kalaupun enggak apa-apa, yang penting maslahat buat Indonesia ke depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jangan lupa bro, subscribe, like ya, bantuin Bang Jai. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.